Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu usaha proyek mandiri budidaya terung ungu secara organik disusun oleh saya sendiri Bella Mareta Anggela NPM 197510111 dan rekan-rekan saya yaitu Delsi Veronica NPM 197510112, Desti Rostiana Ningsi 197510113, dan Parhansa dengan NVM 197510111 untuk memenuhi tugas teknik penulisan karya ilmiah PKU 1411 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Bina Unteawati MP. Adapun latar belakang, kami memilih judul yaitu usaha budidaya terung ungu secara organik, yaitu tanaman terung Solanum melogenae adalah tanaman hortikultura yang ditanam untuk dimanfaatkan buahnya. Terung ini menjadi salah satu bagian pangan yang mudah didapat dan murah harganya. Terung mengandung banyak vitamin dan gizi yang tinggi, di antaranya yaitu vitamin B kompleks, thiamin, pyridoxine, riboflavin, zat besi, fosforus, manganes, dan potasium. Terung selain banyak digemari oleh masyarakat dan dari bagian-bagian terung yang memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin, faktor bagi pertumbuhan dan perkembangannya juga harus diperhatikan dalam memproduksi terung dengan jumlah yang besar. Oleh karena itu, kami ingin memperkenalkan cara membudidayakan terung secara organik bagi petani sehingga tingkat produksi yang dihasilkan akan lebih baik lagi dan nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan terung pun terpenuhi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama menganalisis kegiatan manajemen usaha budidaya terung ungu secara organik, yang kedua menganalisis proses produksi usaha budidaya terung ungu secara organik, yang ketiga, menganalisis kegiatan pemasaran usaha budidaya terung ungu secara organik, dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis aspek finansial usaha budidaya terung ungu secara organik. Adapun kerangka pemikiran yaitu budidaya tanaman terung menggunakan media tanam yang berupa campuran tanah, pupuk kandang domba, dan arang sekam padi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil terung yang optimal. Penggunaan pupuk kandang domba dalam media tanam ini dapat memberikan pengaruh baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman terung, serta dengan adanya penambahan arang sekam padi pada media tanam untuk tanaman terung akan memperbaiki struktur media tanam. Oleh karena itu, arang sekam padi mempunyai partikel-partikel yang berpengaruh pada pergerakan air, udara, dan menjaga kelembapan tanah, dan sangat mendukung sekali untuk perbaikan struktur tanah sehingga aerasi dan drainase menjadi lebih baik. Kontribusi. Laporan proyek mandiri ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang budidaya terung ungu secara organik guna menjaga dan meningkatkan nutrisi pada terung ungu kepada pembaca sebagai referensi kegiatan budidaya. Dan ini diharapkan dapat diterapkan oleh petani-petani lainnya yang masih melakukan budidaya terung secara anorganik. Karena saat ini konsumen sudah banyak yang menerapkan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi sayuran dan buah organik yang tentunya lebih sehat dan bernutrisi. Pustaka. Yang pertama, 2.1 pengertian terung. Terung merupakan tanaman jenis perdu yang pada umumnya year on year. Terung merupakan famili Solanaceae atau nama latinnya Solanum melogenae. Terung dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Tinggi pohon terung 40-150 cm, memiliki daun dengan ukuran panjang 10-20 cm dan lebar 5-10 cm. Bunga berwarna putih hingga ungu dengan 5 mahkota bunga. Varietas terung populer luas di dunia.
Perbedaan pada bentuk, ukuran, dan warnanya. Terung merupakan jenis tanaman kentang, tomat, dan paprika. Buahnya biasanya dijadikan sayur-sayuran yang bernilai gizi tinggi. Menurut Food Reference tahun 2010. Selanjutnya 2.2 klasifikasi terung ungu. Terung ungu merupakan salah satu jenis terung yang paling terkenal dari jenis terung lain. Adapun taksonomi terung ungu secara ilmiah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdomnya Plantae, subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Solanum, dan spesies Solanum melongena. Selanjutnya morfologi terung ungu. Batangnya. Batang terung pada umumnya rendah atau pendek, berkayu dan bercabang. Tinggi batang tanaman bervariasi antara 50 sampai dengan 150 cm tergantung pada jenis dan varietasnya. Permukaan kulit batang, cabang, ataupun daun tertutup oleh buah-buahan halus. Morfologinya, buah terung ungu memiliki bentuk yang beragam, yaitu silindris, lonjong, oval, ataupun bulat. Letak buah terung tergantung dari tangkai buah. Dalam satu tangkai umumnya terdapat satu buah terung ungu, tetapi ada juga yang memiliki lebih dari satu buah. Yang ketiga adalah bunga. Bunga terung ungu sering disebut sebagai bunga banci karena memiliki dua kelamin. Dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik. Bunga terung ungu berbentuk bintang, berwarna biru dan lembayung, cerah sampai gelap. Penyerbukan bunga dapat berlangsung secara silang maupun penyerbukan sendiri. Menurut Rukmana tahun 1994. Biji. Buah terung ungu menghasilkan biji yang berukuran kecil, berbentuk pipi dan berwarna coklat muda. Biji merupakan alat reproduksi atau perbanyak secara generatif. Selanjutnya akar. Tanaman terung ungu memiliki akar tunggal dan bercabang-cabang, akar yang dapat menembus ke dalam tanah sekitar 80-100 cm. Akar-akar yang tumbuh mendatar dapat menyebar pada radius 40 sampai dengan 80 cm dari pangkal batang tergantung dari umur tanaman dan kesuburan tanah. Selanjutnya, metode pelaksanaan. 3.1 Waktu dan tempat pelaksanaan. Budidaya terung ungu secara organik dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2021 di lahan agribisnis Politeknik Negeri Lampung, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Raja Basaraya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 3.2 Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah buku berjumlah 1 buah, selanjutnya pena berjumlah 1 buah dan laptop berjumlah 1 buah. Tabel di atas adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek mandiri usaha budidaya secara organik. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Aspek manajemen, yang pertama perencanaan. Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan hal yang ingin dicapai dalam proyek mandiri. Rencana produksi usaha budidaya terung ungu secara organik yaitu sebagai berikut. Tabel 3, rencana produksi usaha budidaya terung secara organik. Yang pertama adalah modal usaha. Keterangannya menggunakan modal pribadi, skalanya 1 kali proses produksi, lama produksinya adalah 3 bulan, jumlah hadir tenaga kerja adalah kehadiran sebanyak 70 kali selama 3 bulan, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang dari anggota kelompok. Selanjutnya ini pengorganisasiannya. Di sini ada Farhansyah sebagai manajer, Bella Mereta sebagai kepala bagian produksi, Delsi Veronica sebagai kepala bagian pemasaran, dan Desti Rostiana sebagai kepala bagian keuangan.
Selanjutnya pelaksanaan untuk penetapan sumber modal. Sumber modal proyek mandiri usaha budidaya terung secara organik diperoleh dari modal pribadi, yaitu masing-masing anggota kelompok mengeluarkan uang sebesar Rp492.000 sehingga diperoleh jumlah uang keseluruhan yaitu Rp1.968.000. Penetapan jadwal pelaksanaan proyek usaha mandiri terus secara organik ini agar kegiatan dapat berjalan secara lancar dan sistematis. Yang pertama, kegiatan pembelian alat dan bahan itu dilakukan oleh Bella Marata Anggela dan Farhansyah. Selanjutnya, penyiapan lahan itu dilakukan oleh semua anggota. Persemaian dilakukan oleh Bella Marata Anggela dan Desti Rostiana Ningsi. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit itu dilakukan oleh Delsi Veronica, Desti Rostiana, dan Farhansyah. Untuk panen dan pasca panen itu dilakukan oleh Bella Marata Anggela, Delsi Veronica, dan Farhansyah. Untuk pengemasan dan pemasaran itu dilakukan oleh Delsi Veronica dan Desti Rostiana. Pelaksanaan penetapan jadwal pemeliharaan dapat kita lihat bersama bahwa jadwal pemeliharaan dilakukan pada hari Senin sampai Minggu. Pada hari Senin, kegiatan pemeliharaan dilakukan oleh Farhan dan Bella, Selasa, Desti dan Delsi, Rabu, Bella dan Desti, Kamis, Delsi dan Farhan, Jumat, Desti dan Farhan, Sabtu, Delsi dan Bella, dan Minggu semua anggota. Sedangkan pada penetapan daftar hadir, yaitu dapat dilihat bersama bahwa semua anggota kelompok memiliki total kehadiran 27 sehingga jumlah total kehadiran semua anggota kelompok yaitu 100%. Kegiatan pengendalian dalam usaha budidaya terong ungu secara organik antara lain 1. Pengendalian tenaga kerja. Pengendalian tenaga kerja dilakukan untuk mengontrol kegiatan proyek mandiri, yaitu dengan membuat catatan harian berupa absensi setiap harinya. 2. Pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dilakukan dengan cara pengawasan secara langsung oleh bagian keuangan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan dan penggunaan uang. Pengendalian keuangan melakukan kegiatan seperti pencatatan pengeluaran, pendapatan, dan laporan keuangan. Aspek produksi usaha budidaya terong ungu secara organik yaitu sebagai berikut. Persiapan alat dan bahan usaha budidaya terong ungu secara organik. Kegiatan pelaksanaan usaha budidaya terong ungu secara organik menggunakan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan dan dapat dilihat pada tabel 7. 2. Pemeliharaan terong. Pemeliharaan terong terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan agar terong tumbuh subur dan menghasilkan terong yang bagus dalam panennya. Kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan terong yaitu pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, penyiangan, sanitasi, dan penyiraman. Pemeliharaan tanaman terong dilakukan dari awal penanaman hingga panen. Panen dan pasca panen. Terong akan siap panen setelah berumur 3 bulan. Pasca panen terong melalui beberapa tahapan yaitu 1. Sortasi. Sortasi dilakukan dengan cara memisahkan terong yang bagus atau layak dan memisahkan dari kotoran berupa daun dan kotoran lainnya. 2. Pembersihan dan pencucian. Pembersihan dan pencucian terong dilakukan dengan mencuci terong pada air yang mengalir agar terong bersih dan segar. 3. Grading. Grading dilakukan dengan cara mengelompokkan terong berdasarkan ukurannya. 4. Pengemasan. Kemasan terong yaitu plastik dengan ukuran 1 kg. Aspek pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu 1. Segmentation atau segmentasi. Segmentasi usaha budidaya terong ungu secara organik yaitu para pedagang sayuran, para pemilik warung makan, dan ibu rumah tangga di sekitar Politeknik Negeri Lampung dengan tingkat penghasilan menengah ke bawah dan menengah ke atas. 2. Targeting atau target. Target pasar untuk usaha budidaya terong ungu secara organik yaitu mahasiswa atau mahasiswi dan dosen Politeknik Negeri Lampung dan masyarakat sekitar.
3. Positioning atau posisi. Perbedaan produk terong yang kami pasarkan berbeda dengan terong lainnya. Terong kami dibudidayakan secara organik sehingga lebih terjamin kesehatannya, gizi, dan vitaminnya. Pemasaran produk menggunakan plastik dengan berat bersih 1 kg dengan harga jual Rp7.000. Biaya tetap atau TFC. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang jumlahnya tidak tergantung pada perubahan jumlah barang yang dihasilkan. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan faktor produksi yang tidak habis pakai dalam satu kali produksi. Biaya tetap dalam usaha budidaya terong ungu secara organik yaitu sebesar Rp655.000. Selanjutnya biaya variabel. Benih dengan volume 1 pak dengan harga Rp20.000, pupuk kandang 30 kilo, harga kilonya per kilonya itu Rp10.000 dengan jumlah Rp300.000, serbuk gergaji 40 pak, 1 paknya itu Rp5.000, jadi jumlah keseluruhan Rp200.000, dan total biaya variabel yang diambil ini Rp520.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja. Jenis kegiatan, pembelian alat dan bahan, jumlah tenaga kerjanya itu 2 dalam 1 hari 1 jam, jumlah HOK-nya itu 0,28 dan upahnya itu Rp50.000. Jadi total upahnya itu Rp14.000. Selanjutnya penyiapan lahan. Jumlah tenaga kerja 4 orang, jumlah hari 2 hari dan 2 jam, jumlah HOK 2,28. Upahnya itu dipukul rata Rp50.000 semua dan total upah dari penyiapan lahan sebesar Rp114.000. Selanjutnya persemaian benih dan penanaman. Jumlah tenaga kerjanya itu 2 hari selama 2 hari dan 2 jam. HOK-nya itu 1,14 dan total upah Rp57.000. Selanjutnya pengendalian gulma dan penyakit. Total tenaga kerja 3 orang. Harinya itu 30 hari dan 0,5 jam per hari. Jumlah HOK 6,43. Sehingga total upah pengendalian gulma itu Rp321.000. Panen dan pasca panen. Jumlah tenaga kerja 3 orang selama 12 hari dan 1 jam per hari, sehingga HOK-nya itu 5,14 dan total upahnya Rp257.000. Pengemasan dan pemasaran, tenaga kerja 2 orang selama 2 hari 1 jam per hari, jumlah HOK 0,57, total upah pemasaran dan pengemasan Rp28.500. Sehingga total biaya tenaga kerja Rp791.500. Aspek finansial. Total biaya TC. TC sama dengan TFC ditambah TVC dan TPC. TFC-nya itu Rp655.000 dan TPC 520 ditambah jumlah tenaga kerja 791.500, sehingga total biaya keseluruhan itu Rp1.966.500. Penerimaan TR. Penerimaan yang didapat dari kegiatan proyek usaha mandiri budidaya terong ungu secara organik sebesar Rp3 juta dengan jumlah produksi yang diperkirakan 380 kg dan harga jualnya itu Rp7.000 per kilogram. Hasil perhitungan seperti berikut. TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan 380 kg dikali 7.000 per kilogram, sehingga keuntungan TR-nya itu penerimaan sebesar Rp2.660.000. Keuntungan V TR min TC 2
Rp1.660.000 dikurang Rp1.966.500, sehingga keuntungan yang didapat sebesar Rp693.500. Aspek finansial. RC ratio. RC ratio dari kegiatan proyek mandiri usaha budidaya terong unsa secara organik adalah 1,35. Perhitungan dapat dilihat sebagai berikut. RC sama dengan 1,35. Setiap mengeluarkan biaya sebesar 1, maka akan menghasilkan penerimaan sebesar 1,35. Sehingga nilai RC ratio yang lebih dari 1 berarti proyek mandiri usaha budidaya terong ungu secara organik layak untuk dijalankan dan dikembangkan. BC rasio dari kegiatan proyek mandiri usaha budidaya terong ungu secara organik 0,35. Setiap pengeluaran biaya sebesar 1, maka akan menghasilkan keuntungan sebesar 0,35. Berdasarkan nilai BC rasio tersebut, maka kegiatan proyek usaha mandiri budidaya terong ungu secara organik ini menguntungkan. Jadwal pelaksanaan kegiatan proyek mandiri. Di sini ada 3 bulan, September, Oktober, November. Merencanakan usaha. Di bulan September 1 kali, pembagian kelompok di bulan September 1 kali, pembagian alat dan bahan di bulan September minggu kedua, penyiapan lahan di bulan September minggu kedua, persemaian benih dan penanaman di bulan September minggu ketiga, pengendalian hama dan penyakit di bulan September sampai di bulan September minggu 4 sampai November minggu 3. Panen dan pasca panen bulan September minggu 4, bulan Oktober minggu 4, bulan November minggu 4, pemasaran dan pengemasan bulan September minggu keempat, bulan Oktober minggu keempat, bulan November minggu keempat, dan evaluasi terjadi pada bulan November minggu keempat. Penetapan daftar kehadiran. Di sini ada daftar kehadiran dari kegiatan yang dijalankan, dari produksi, panen dan pasca panen sampai ke pengemasan dan pemasaran. Bella Mareta 21 hari hadir dalam kegiatan produksi, 3 kali hadir dalam panen dan pasca panen, 3 kali hadir dalam pengemasan dan pemasaran, dan seterusnya. Kesimpulan. Aspek manajemen usaha budidaya terong secara organik ditinjau dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses produksi usaha terong ungu secara organik meliputi persiapan alat dan bahan, pemeliharaan, serta panen dan pasca panen. Rencana jumlah produksi yang dihasilkan yaitu sebanyak 380 kg. Kegiatan pemasaran hasil produksi usaha budidaya terong ungu secara organik menggunakan strategi STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Rencana total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.966.500, penerimaan sebesar Rp2.660.000, dan harga jual Rp7.000 per kilogram, sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp693.500 dengan rasio RC ratio sebesar 1,35 dan BC ratio sebesar 0,35. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.